Channel YouTube Asman Ikhtiar, dakwah, seni, dan bisnis. Klik subscribe, lonceng, like, dan komen. Asman Ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan anjuran pemerintah kepada kaum muslimin untuk melaksanakan sholat Idul Fitri karena terkait dengan COVID-19 atau virus corona yang masih sangat membahayakan masyarakat. Untuk itu mari kita laksanakan sholat Idul Fitri dan khutbah Idul Fitri di rumah saja, di mana ketentuan sholat Idul Fitri yang pertama, sholat terdiri dari 2 rakaat. Rakaat pertama 7 kali takbir dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian di rakaat kedua kita takbir sebanyak 5 kali, juga dalamnya membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mari sama-sama kita mulai sholat Idul Fitri. Allahu akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa hu ya mukhlisina lahuddin. Walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah
Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azza jundahu wa hadamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yaum iddan lil ibadihil mu'minin wa khatama bi syahri siyam lil mukhlisin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Pada hari ini seluruh muslim di segala penjuru bumi mereka melaksanakan memuji dan memuja kehadiran Allah Subhanahu wa taala seraya mengucapkan takbir, tahmid dan tahlil, membesarkan asma Allah dan merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Teriring puji dan syukur, salawat dan salam kepada junjungan kita, ittiba kita, yang kita ikuti segala tingkah laku dan kehidupannya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang taat dan mengikuti sunnah-sunnah beliau, sehingga kita termasuk orang yang bersyukur dan taat kepadanya. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, as-saumu yaumu tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tadhakkun. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, saum atau puasa adalah pada hari kamu berpuasa. Wal fitru, sedangkan fitri, di mana ketika itu kamu tidak lagi melaksanakan puasa, bahkan diharamkan melaksanakan puasa, itu di hari Idul Fitri. Wa adha, dan hari adha atau Idul Adha, di mana pada hari itu kalian menyembelih hewan kurban. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Dalam hadis ini jelas Rasul menyebutkan kepada kita bahwa yang disebut dengan Idul Fitri itu, yaitu pada hari itu kita berkumpul. Itu artinya berkumpul atau hari raya. Orang Muslim itu hari Jumat termasuk hari rayanya, juga di hari raya Idul Fitri. Jadi Id itu artinya hari raya, di mana di saat itu kita berkumpul, kita bersilaturahim, kita bersukacita, kita bergembira. Ketika Rasul hijrah ke Madinah, lalu di Madinah sana ada kebiasaan orang-orang non-muslim yang melaksanakan Id mereka atau hari raya mereka. Dan ketika itu sahabat-sahabat juga ikut-ikutan, ya, merayakan hari raya kaum Yahudi yang ada di Madinah ketika itu. Lalu Rasul menegur mereka, ya, sungguhnya Allah telah menyiapkan 2 hari raya bagi kalian, disitulah kalian bergembira, bersukacita. Jadi Rasul melarang kita untuk ikut merayakan hari raya bukan hari raya kita. Allahu akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramadan juga kita sebut dengan bulannya Al-Quran. Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Kenapa disebut dengan bulannya Al-Quran? Karena di bulan Ramadan itulah Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk yang pertama kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Di dalamnya orang melaksanakan tadarus Al-Quran. Bahkan sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad SAW sampai kepada tabi'in dan tabi'in sampai akhir. Artinya sampai di zaman kita mereka melaksanakan tadarus, membaca Al-Quran. Bahkan Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran selama Ramadan sebanyak 60 kali khatam. Lalu ketika kita berpikir, kok bisa mengkhatamkan Al-Quran sehari 2 kali? Ternyata Al-Quran itu bisa dikhatamkan dalam 9 jam. Jadi 9 jam kita bisa mengkhatamkan Al-Quran. Jadi kalau sehari, ya 9 kali 2, 18, kita masih ada sisa 4 jam. 4 jam untuk sholat, ya, dan untuk tidur cukup. Karena memang di bulan Ramadan ini, ya, kaum muslimin, sahabat-sahabat Rasulullah yang cinta kepada Rasulullah senantiasa mengkhatamkan Al-Quran, melaksanakan tadarus Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Suatu ketika Rasulullah mengadu kepada Allah, dan aduan Rasulullah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Furqan ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang diabaikan. Jadi Rasul mengadu kepada Allah perihal kaumnya yang tidak mau mendengarkan Al-Quran. Ketika Rasul membacakan Quran, mereka pergi. Mereka tidak mau mendengarkan Al-Quran. Bahkan mereka menutup telinga-telinga mereka. Nah, ternyata sifat orang-orang musyrik di zaman Rasulullah itu diabadikan pula oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fussilat ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Berkatalah orang-orang kafir. Jadi dalam surat Furqan tadi, Al-Furqan tadi, Rasul mengadu kepada Allah. Lalu orang-orang kafir pun berdakwah, menyampaikan kepada khalayak mereka, kepada kaum mereka, ya qaumi, ya, la tasma'u, jangan kalian dengarkan Al-Quran, berpalinglah darinya. Ya. Jadi ketika Muhammad kalian dengarkan membacakan Al-Quran, berpaling, jangan dengarkan. Tutup telinga kalian. Niscaya dengan cara itu kalian akan memperoleh kemenangan. Ternyata orang kafir, orang musyrik berusaha, bahkan sampai akhir zaman mereka tetap berusaha untuk menjauhkan kita dari Al-Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu, sebagai kaum muslimin, mari senantiasa kita menjadikan Al-Quran sebagai dustur, sebagai undang-undang dalam kehidupan kita. Ada beberapa kewajiban kita terhadap Al-Quranul Karim. Yang pertama itu kewajiban mengimani Al-Quran. Apa itu mengimani? Kita percaya bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah, bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah,
kita meyakini, mengimani secara kafah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu kewajiban tilawah. Apa itu tilawah tadarus? Kita juga membaca Al-Quranul Karim sebagai kewajiban kita sebagai orang beriman. Yang kedua yaitu membaca. Karena Nabi mengatakan, ya, huruf per huruf dari Al-Quran itu Allah berikan pahala darinya. Dan Rasul mengatakan, alif lam mim bukan satu huruf, tapi itu 3 huruf, 3 kebajikan yang kita dapatkan. Apalagi di bulan Ramadan, ya, kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Ini kewajiban kita yang kedua. Kemudian kewajiban kita yang ketiga terhadap Al-Quranul Karim, yaitu kewajiban mentadaburi. Apa itu mentadaburi? Menghayati. Menghayati dari makna Al-Quranul Karim. Kita hayati. Bahkan kaitan dengan ini, Allah mengingatkan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubihim aqfaluha. Tiadakah mereka memperhatikan Al-Quran? Tiadakah mereka menghayati Al-Quran? Ataukah hati-hati mereka terkunci? Jadi jika kita tidak menghayati Al-Quran, tidak mau mendalami Al-Quran, Allah menegur kita dengan menyebut kita hati-hati kita sudah terkunci. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi kewajiban kita yang ketiga yaitu mentadaburi atau menghayati Al-Quran. Ini termaktub di dalam surat Muhammad ayat 24. Selanjutnya kewajiban kita yang keempat. Kewajiban kita mendakwahkan Al-Quran, menyampaikan kepada orang lain. Memang berat. Menyampaikan berat, jangankan menyampaikan, kadang-kadang menerima pun kita berat. Karena memang, ya, kebenaran itu akan selalu ditutupi oleh yang namanya setan. Jadi kewajiban kita yang keempat yaitu mendakwahkan Al-Quran. Jadi kalau kita sudah mengerti, memahami, kita sampaikan pula kepada orang lain agar mereka mau mempelajari Al-Quranul Karim, ya, di dalam kehidupan kita. Dan tentu yang kelima, ya, tentu sebelum mengamalkan kita, sebelum mendakwahkan kita mengamalkan dulu. Jadi kita amalkan, baru kemudian yang kelima kita dakwahkan, kita sampaikan kepada orang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, mari kita bermunajat kepada Allah dengan satu harapan, segala amal ibadah kita di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga athar atau apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, mudah-mudahan kita berharap di luar Ramadan semakin meningkat. Ya, ini kita harapkan dan kita upayakan semaksimal mungkin agar keimanan kita semakin hari semakin bertambah. Selanjutnya mari kita berdoa kepada Allah, ya, semoga kebaikan dan kebaikan ya Allah berikan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kemudahan kepada kami di dalam melaksanakan ajaran-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kemudahan kepada kami untuk mempelajari Al-Quran sebagai kitabullah, dustur, undang-undang dalam kehidupan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan kami jalan yang lurus, tunjukkan kami jalan yang benar, jalan yang Kau ridhoi, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni kami, ya Allah. Ampuni segala dosa orang tua kami, ya Allah. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami waktu kecil, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami sungguh melakukan kezaliman. Ampuni kami, ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa la taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanahu wa bihamdihi amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.